Sekolah Minggu Gereja Parapah, Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapah hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita semua tetap semangat ya, walaupun kita ibadahnya lewat online, tetapi kita tetap harus bersyukur karena kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita ikuti gaya kakak yang ada di depan. Kita naikkan pujian yang berjudul Shalom, Selamat Pagi. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala, tutupkan matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak sekolah minggu lingkup GKE Parapah ingin beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Saat ini jadi di dalam nama Bapa, Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang suci dan kudus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik diserahkan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Dengan memelihara saat teduh setiap harinya, kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang, kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaan dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 46. Sebagai ayat hafalannya terambil pada ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun." Nah adik-adik, kembali kita naikkan pujian dengan judul Yesus Kupanggil. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri ya.
adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Siapakah nama raja yang bersukacita saat diajak ke rumah Tuhan? Nama raja tersebut adalah Raja Daud. Raja Daud bersukacita karena rindu dekat dengan Tuhan, dan di rumah Tuhan Daud mendapatkan firman-Nya. Tetapi kenapa ya tak semua anak Tuhan itu suka pergi ke sekolah minggu? Ketika datang ke sekolah minggu, mereka justru asik bermain sendiri dan tidak mempedulikan kakak-kakak sekolah minggu yang memberitakan firman Tuhan. Ada juga anak yang malah sibuk mengganggu temannya sehingga membuat keributan di dalam kelas. Jagawan Kristus, Tuhan ingin kita datang ke gereja bukan hanya sekedar membawa tubuh, namun juga hati kita. Percuma kita datang ke sekolah minggu karena terpaksa atau dengan wajah cemberut karena tidak bisa menonton film kartun. Percuma kita datang ke gereja kalau kita hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, namun saat pulang kita tidak mendapat apapun. Kita tentu ingat kisah penabur yang diceritakan Tuhan Yesus. Ada benih yang jatuh di tanah keras, semak-semak, bebatuan, dan tanah subur. Kalau kita hanya sekedar mendengar namun tidak melakukan, hati kita bisa diibaratkan seperti tanah keras. Iblis akan segera datang dan mencuri firman Tuhan itu. Jagawan Kristus, persiapkanlah hatimu saat datang ke gereja, sehingga firman Tuhan yang kamu dengar akan mengubah hidupmu. Allah bersukacita saat kamu datang ke sekolah minggu dengan penuh semangat, seperti Raja Daud. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur pasal 122 ayat 1. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita naikkan pujian kita yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, kakak mau ajak kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Pada saat ini, kami ingin membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami mau membaca firman Tuhan,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ke-15 dengan perikop Daud dan Batsyeba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsyeba, binti Eliam, istri Uria, orang Het itu." Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu." Mazmur 119 ayat 65. Adik-adikku yang ada di rumah masing-masing pada pagi hari ini, ingatlah kalau bersikap sopan bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Yang suka atau tidak suka harus kita lakukan supaya keberadaan kita di tengah lingkungan menjadi berkah. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita yang berjudul "Firman Tuhan ada di hatiku". Adik-adik diundang untuk berdiri. Firman
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, marilah kita sama-sama berdoa. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan buat kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini, kembali kami dapat bangun dari tidur istirahat kami. Kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, jika tadi kami sudah bersama-sama memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan melewati mulut dan bibir kami. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau sebentar kami akan bersama-sama duduk diam mendengarkan cerita animasi, cerita Alkitab. Tuhan singkapkan dan dalam roh hati kami supaya itu dapat menjadi pelajaran dan pegangan buat kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus mengajarkan kami sehingga dalam masa kecil kami dapat menjadi seorang berkat bagi orang lain. Sebentar kami akan bersama-sama melihat dan mendengarkan cerita ini. Biarlah ini dapat menjadi pelajaran dan pegangan buat kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dapat menjadi sumber dan berita bagi kehidupan kami. Inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka. Berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus,
"Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Anak-anak semua, Petrus dalam cerita animasi tadi merasa khawatir karena melihat ombak besar, mendengar angin kencang. Ketika ia berjalan di atas air, ia takut dan mulai tenggelam. Tapi Tuhan Yesus menolongnya. Pernahkah kalian merasa khawatir tentang hidup ini, anak-anak? Tentu, kita semua pasti pernah merasa khawatir seperti Petrus yang pernah merasa khawatir. Contoh seperti sekarang ini, salah satunya kita khawatir karena pandemi virus COVID-19 ini. Kita khawatir takut terjangkit virus ini. Kita khawatir orang yang kita sayang terkena virus ini. Mungkin di antara anak-anak semua ada yang keluarganya sudah terpapar dan juga ada yang terjangkit virus COVID-19 ini. Kalau begitu, apa yang harus kalian lakukan, anak-anak? Yang harus kalian lakukan yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita dengan cara ketika kita keluar rumah, kita harus rajin, disiplin, pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa membawa hand sanitizer dan menjauhi kerumunan orang banyak. Dengan tujuan kita menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Jika di antara kita sebelumnya, ya anak-anak, kalau keluar rumah tidak suka pakai masker, malas mencuci tangan, dan suka ikut kumpul di kerumunan banyak orang, maka kita tidak boleh lagi seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita harus memiliki sikap rendah hati dan percaya penuh pada Tuhan Yesus dengan cara melalui doa. Dan di dalam berdoa kita harus, anak-anak semuanya, kita harus
serahkan semua rasa kekhawatiran kalian kepada Tuhan dan percayalah Tuhan selalu beserta kita dengan cara, rencana, dan waktu Tuhan yang terbaik melampaui pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk animasi cerita firman Tuhan dan penjelasan dari firman-Mu tadi. Mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Tak lupa Tuhan, kami menyerahkan orang tua kami, saudara kami, dan seluruh keluarga kami dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati masa pertumbuhan dan perkembangan dan juga masa pendidikan setiap anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman tentang persembahan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Adik-adik mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang selalu bersyukur atas semua berkat yang Engkau berikan. Bapa, inilah doa kami yang dialaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyi dengan judul Aku Mau Memberi. Adik-adik diundang berdiri. Mercusuar adalah sebuah bangunan menara
dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Sumber cahaya yang digunakan beragam, mulai dari lampu sampai lensa, dan pada zaman dahulu menggunakan api. Mercusuar biasanya digunakan untuk menandai daerah-daerah yang bercahaya, misalnya karang dan daerah laut yang dangkal. Nah, dengan demikian, setiap kapal yang melihat mercusuar itu akan terhindar dari bahaya. Salah satu contoh mercusuar yang paling terkenal di dunia yaitu Paros, terletak di Alexandria, Mesir. Jagoan Kristus, apa yang terjadi apabila di pantai atau laut itu tidak ada mercusuar? Tentu saja laut akan menjadi sangat gelap dan berbahaya bagi kapal-kapal yang akan lewat. Jika gelap, tentu saja nahkoda kapal tidak akan tahu bila ada bahaya di depan kapalnya. Kapal-kapal itu bisa saja menabrak gunung-gunung karang yang keras dan kemudian tenggelam. Kapal membutuhkan mercusuar yang bersinar terang supaya perjalanan mereka selamat. Tuhan Yesus ingin supaya hidupmu bersinar dengan terang. Kamu dapat menjadi mercusuar bagi teman-temanmu. Menjadi mercusuar bukan berarti kamu harus memasang lampu di tubuhmu agar menjadi terang. Tetapi maksudnya adalah kita dapat menjadi terang dalam hal perbuatan-perbuatan yang baik. Alkitab mengatakan, jika setiap kali kamu melakukan perbuatan yang baik kepada setiap orang, berarti kamu telah memancarkan terang sehingga mereka dapat memuliakan Bapa di surga. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan akan melihat terang. Ini berarti dengan perbuatan baikmu, kamu telah membawa orang-orang untuk percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya dan tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Mulia, yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus karena pertolongan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami semua anak-anak sekolah minggumu telah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari awal tadi hingga berakhirnya nanti. Biarlah Tuhan setiap pujian, nyanyian yang kami lantunkan bersama-sama tadi itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu setiap harinya. Berkati juga Tuhan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami dari hari ke hari, baik itu guru-guru sekolah minggu kami, orang tua kami, sanak saudara kami, dan seluruh keluarga kami. Kiranya senantiasa Tuhan melindungi, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, hingga di minggu yang akan datang, kami pun dapat terlibat, bersekutu beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Amin. Sebagai lagu penutup, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian kita dengan judul Ampuni Aku Tuhan. Dari segala dosaku
selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.